Udah berkurang tapi ininya tinggal bengkaknya di sini doang. Ya. Iya. Kalau jalan enak nggak? Jalan enak, cuma kalau berdiri itu sakit. Ketarik ya. Sampurasun, balik lagi dengan aku Erika The Explorer. Kali ini aku lagi nggak ngajar ataupun nggak ngajar ya bes. Ini aku lagi notok bapaknya Kak Kesya yang aku waktu itu pernah posting. Nah ini beliau terkilir kakinya dan ada pembengkakan. Nah kenapa aku bisa toel-toel kayak gini? Pengalaman aku dulu sebelum pandemi pada saat aku ngajar di Tangerang, aku pernah mengalami lumpuh tapi tidak total ya bes ya. Jadi dari pinggul ke bawah pada saat aku sendirian di kosan dan memang karena aku ada gejala autoimun waktu itu, jadi aku mengalami kelumpuhan dari area pinggul sampai ke kaki. Awalnya pada saat itu aku kehujanan dan terjadi kebas yang sampai dua-duanya, kaki kanan dan kiri. Nah, di situ kakiku kaku, tidak bisa digerakkan dan aku pun kalaupun berjalan itu seperti orang yang kena gagah jaheun. Saking kebasnya kaki aku, jadi kalau mau digerakin itu berat dan aku mesti harus pakai tongkat supaya bisa menopang. Nah, kejadian itu sampai akhirnya membuat aku ada beberapa keanehan ya yang terjadi. Jadi aku tuh sama temen aku dicariin kontrakan pada saat aku ke Tangerang itu, dan pada saat aku sakit anehnya dia sampai tidak tahu kosan aku di mana. Dan itu aku sangat ngerasa kayak kok aneh ya gitu kan, sampai dia katanya 7 kali nyari kontrakan aku di mana tapi nggak ketemu. Lalu dia pergilah ke kampus dan aku pun pergi ke tempat makan. Tiba-tiba pas aku di tempat makan dengan terpogoh-pogoh menggunakan tongkat yang ada di belakang rumah, aku cari gitu ya sambil ngesot awalnya. Terus ternyata di situ aku berdoa karena kok nggak ada angkot yang lewat, dan ternyata setelah ada sebentar aku berdoa, aku bilang sama Allah, "Ya Allah, kalau aku belum waktunya mati, tolong sembuhkan aku dan tolong aku, dan kalau aku masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, berikan aku kemampuan agar aku bermanfaat buat orang." Begini rasanya sesakit itu ya Allah, aku nggak mau hidupku tidak bermanfaat karena aku merasakan betapa tidak bergunanya aku saat ini. Nah, di situ tiba-tiba ada angkot dan aku duduk di depan, tiba-tiba teman aku ngechat, katanya, "Kamu nggak usah turun." Kan aku bilang ke tukang angkotnya, "Pak, ke Kota Bumi." "Pak, ke Kampung Jawa," gitu kan. Terus teman aku ngechat, "Nggak usah turun di Kampung Jawa," katanya. "Turunnya kita ke Kota Bumi saja." Aku baca pesan, ternyata teman aku di belakang aku banget duduknya. Berdua mereka ngeliatin aku terus dia bilang, "Udah ya nggak usah turun," katanya, "kita berobat ke Pak Desenan." Nah di situ aku kaget banget Allah ngasih pertolongan ketika aku saat di posisi yang butuh banget pertolongan. Nah sampai ke Pak Desenan aku diobatinnya dan ternyata aku sembuh dan aku bisa mendeteksi penyakit lewat sendawa. Kata Pak D itu adalah anugerah dan aku tidak bisa menolaknya. Sementara aku bisa melakukan exercise di rumah dan aku pun pulang ke kampung. Pada akhirnya Pak D pulang ke Jawa karena waktu itu pandemi dan katanya Pak D malah sakit, aku yang jadi sehat. Entahlah itu maksudnya apa, tapi Pak D membimbing aku untuk terus melanjutkan pengobatan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekilas apa yang aku alami ini mungkin sebuah keajaiban. Aku tidak paham, aku pun dulu tidak pernah belajar tentang teknik-teknik untuk memijat, tapi setelah aku mengalami sendiri, aku tahu bagaimana rasanya dan dibimbing harus melakukan apa. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa aku bisa ngobatin lewat toel-toel yang aku lakukan dan aku keluar sendawa, kata Pak D, sendawa itu membantu aku mendeteksi di mana titik sakitnya, dan kalau aku udah nggak sakit, sendawanya pun mereda. Jadi teman-teman, itu adalah hal yang tidak bisa aku jelaskan kenapa bisa terjadi, karena kalau aku
merunut ke dokter, katanya kalau aku sendawa terus itu lambung, tapi itu sendawa terjadi pada saat aku menemukan titik sakit saja. Dan ini pengalaman yang begitu luar biasa, aku pun sebetulnya gitu ya, tidak meminta untuk menjadi seperti ini, tapi aku waktu itu hanya meminta kalau aku masih diberikan kesempatan, aku ingin bermanfaat untuk orang. Dan ternyata Allah itu memberikan petunjuknya melalui sakitku pada saat itu, dan akhirnya ketika aku bisa melakukan itu dengan ikhlas, meskipun orang-orang terdekat aku tidak setuju dengan apa yang aku lakukan, aku sudah menganggap ini adalah sebuah titipan amanah yang harus aku kerjakan. Mau itu aku dihujat, mau itu aku disepelekan, aku sudah mengalami ketidakberdayaan pada saat aku tidak bisa berjalan. Dan aku harus membantu orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan aku. Jadi itulah yang saat ini aku jalani. Aku tidak peduli omongan orang yang mengatakan mungkin hal-hal yang tidak baik tentang aku, mengatakan aku misalnya mempermalukan dan sebagainya. Karena mereka tidak tahu apa yang aku alami, mereka tidak menjalani apa yang aku rasakan. Jadi, saat ini aku hanya ingin membantu orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan dan tidak mengkomersilkan sebetulnya, karena aku juga pernah mengalami ketidaknyamanan ataupun merasa bahwa aku tuh menyerah dengan keadaan seperti itu, dan di sini bukti bahwa aku bisa sehat, bisa sembuh, dan aku hadir untuk memberikan motivasi, semangat untuk mereka-mereka yang berada di posisi kesakitan, berada di posisi butuh pertolongan. Jadi, kalau buat mereka-mereka yang tidak tahu menilai aku buruk, ya itu silahkan. Terserah mereka dan akan menjadi amal yang akan mereka bawa sampai mereka mungkin tidak ada nanti. Jadi itu saja yang aku mau ceritain. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you, thank you. Jangan lupa pantengin terus video aku. Dan tolong like dan komen. Terima kasih. Thank you, thank you. Sampai jumpa lagi.